Jumpa lagi sama saya Niko di channel CineFID, dan kita emang suka ganti-ganti background atau tempat di mana kita bikin video. Background ini udah beberapa kali kita gunain belakangan dan masih belum saya ganti-ganti ini karena somehow ini bertema gaming sekali ya kan. Dan ini kita ada meja gaming dari Kuer, terus ada RGB-nya gitu lengkap ya kan, ada ambient lighting di belakang. Jadi intinya ini kayak ala-ala gaming sekali gitu ya kan. Jadi-jadian meskipun karena ya kenapa kita masih stuck di sini? Karena kali ini saya punya mainan baru. So, stay tune. Jualan bakpao ya? Enggak. Jadi kali ini saya ingin ngebahas satu produk gaming, dan ini nggak lain dan nggak bukan adalah dari brand gaming andalan banyak orang lah, yaitu Logitech Gaming. Ya, kalian udah bisa lihat sendiri ya kan dari thumbnailnya, ya kan? Ini juga udah di sini. Cuman ya ini, saya punya mainan baru, Logitech F310 Gamepad. Oke, harusnya kalian udah pada tahu sih ya, ini fungsinya buat apa. Jadi, basically ini supaya kalian kalau main game di PC itu bisa seperti main di konsol ya, seperti di PlayStation. Dan menariknya, kebetulan Gamepad ini menggunakan layout konsol Sony. Jadi FYI, Gamepad itu umumnya ada dua layout, yaitu layout Microsoft atau layout Xbox dan layoutnya Sony atau PlayStation yang seperti ini. Dan Gamepad untuk PC yang umumnya tersedia itu memakai layout Xbox gitu. Akan tetapi berbeda dengan produk Gamepad keluaran Logitech G ini, di mana semua Gamepad keluaran merek ini style Sony atau style PS. FYI juga, selain F310 ini, ada satu lagi produk bertipe F710 yang pada dasarnya adalah versi wireless dari F310 ini, yang juga udah dilengkapi dengan vibration feedback. Jadi, saya sebenarnya bukan gamer berat-berat amat sih, tapi emang saya doyan main GTA Online. Social club gua, Neverism, just in case. Nah, memang game ini bisa kita mainin dengan mouse and keyboard doang. Akan tetapi, kalau mainnya pakai keyboard and mouse doang, ini ibarat kita jadinya nggak bisa bikin adjustment kecil gitu. Ibaratnya gini, tombol di keyboard itu kan ibarat hanya ada on dan off gitu kan. Misalnya kita mau tekan setengah gitu, nggak bisa jadinya. Akhirnya, setelah saya cari-cari gamepad di luaran sana, dan akhirnya ya saya cocoknya ke sini, ke Logitech G F310 ini. Oke, jadi ini dia tampang barangnya. Dan kalau Anda mengharapkan bakal ada section di mana kita unboxing, estetik, sinematik gitu, mohon maaf, Anda bakalan kecewa karena kemarin ini udah saya buka, udah saya test drive juga. Dan ya tentunya yang penting itu kan reviewnya kan, bukan sesi unboxingnya. So, ya stay tune again please. Ya, dalam boxnya kita cuma dapetin si gamepad ini, dan kita dapetin satu buah manual dan dokumentasi, biasalah kayak produk-produk gitu kan. First impressionnya saya saat pertama kali dapetin barang ini adalah soal build quality sih, karena begini nih, memang produk ini feel-nya agak enak banget sih sebetulnya. Dia nggak murahan, meskipun pertama harganya memang murah, dan kedua bobotnya ini sebetulnya agak ringan. But overall saya bisa ngerasain ini barang sama sekali nggak murahan gitu, dan semua jointnya itu tight sekali, nggak ada yang rasanya kayak mau lepas atau apa gitu. Cuman memang ada satu hal yang saya notice, yaitu di bagian D-pad-nya itu ini terasa rada flimsy. Namun ternyata ini bisa dibilang adalah salah satu fitur di gamepad ini. Coba kalian dengerin deh, gitu ya. Fiturnya ini yaitu tombol D-pad-nya ini nggak terpisah-pisah, tapi kita bisa gliding jarinya kita dari satu tombol ke tombol yang lain, dan saya rasa ini cukup nyaman sebetulnya. Next, tombol-tombolnya semua feel-nya oke. Dan yang paling penting itu bagi saya adalah tombol left top dan right top-nya ini. Nah, kenapa begitu? Oke, tadi saya cerita saya mainnya itu GTA Online, dan kalian tahu di game itu kedua tombol ini adalah tombol yang kita gunain untuk gas dan rem. Nah, ini juga menjadi hal yang paling pertama yang saya cari tahu saat mau membeli gamepad ini, yaitu tombol ini dynamic apa enggak. Dynamic di sini artinya ini tombol bisa nggak kita tekan kayak setengah-setengah gitu. Ngerti nggak sih? Tapi intinya ya, kedua tombol ini dynamic, so that's really good. Feel dari triggernya ini juga saya suka banget to be honest. Terutama buat kalian yang pernah nyobain gamepad misalnya dari yang ori Xbox ya, atau yang merek seperti Razer,
itu tombol top di gamepad kedua merek itu cenderung feel-nya rada ringan banget gitu. Jadi jujur saya kurang suka sama feel-nya. Akan tapi yang di gamepad Logitech ini feel-nya lumayan firm, lumayan agak keras, dan ini cocok banget buat saya. So, itu mungkin selera masing-masing sih. Tapi for me, that's a good thing. What else? Oke, analog stick-nya ini juga pertama kali saya nyobain, ini feel-nya rada aneh. Karena stick-nya ini seperti memerlukan preload dulu sebelum ada input ke PC-nya kita. Jadi simpelnya begini nih, kamu bayangin aja ketika kamu geser analog stick-nya ini, dia seperti nggak langsung ngerespon di gamenya kamu. Akan tetapi dia seperti ada jarak mainnya gitu, sampai kita tekan dikit dia nggak respon, tapi tekan lagi dia baru ngerespon gitu. Ini awalnya agak aneh, tapi sebenarnya this is a good thing sih, untuk mencegah kita kayak nggak sengaja kegeser, kesenggol gitu. Dan beberapa minggu setelah saya pakai gamepad ini, akhirnya saya mulai kebiasa. Dan ya udah dapat feel-nya lah, udah enak gitu. Dan ini nggak jadi isu yang terlalu besar buat saya. Jadi kalau itu tadi dari segi fisik and feel-nya, next kita masuk dari fiturnya lah ya. Jadi gamepad ini punya interface USB-A yang biasa. Ini standar kayak gamepad wired pada umumnya. Kabelnya juga cukup convenient, ini panjangnya 1,8 meter. Tapi kalau kalian memerlukan kabel yang lebih panjang lagi, ini bisa dengan mudah kita extend menggunakan USB extender cord atau USB hub tambahan. Dan ini juga cukup convenient, dimana kita nggak perlu setup lagi kalau kita pakai Windows 10 ya. Itu udah langsung ke detect dan tinggal plug and play, langsung bisa dipakai gitu. Akan tetapi, gamepad ini sebenarnya support dua mode. Kalian bisa lihat tombol di belakang ini, ada satu switch sih sebenarnya yang bisa kita geser ke, ini ada X dan D. X itu adalah X input dan D itu direct input. Nah, kalau kita pakai Windows 10 sebetulnya kita nggak perlu geser-geser lagi sih. Kita pakai yang X input aja, dia langsung plug and play. Akan tapi kalau kita pakai hardware lama misalnya, atau kita mainin game-game yang lama, mungkin kita perlu memakai yang direct input, dan ini memerlukan satu software tambahan. Next, kalau kita lihat di bagian tengah ya, ini ada 3 tombol, yaitu ini ada tombol select dan tombol start. Namun di bawahnya ini ada satu tombol lagi, yaitu tombol mode. Nah, tombol ini sebenarnya fungsinya simple. Fungsinya cuma untuk nge-reverse input dari D-pad dan analog kirinya. Jadi, kalau misalnya kita main game balap, nyetirnya itu kan biasanya pakai analog stick yang kiri. Jadi, kalau kita tekan tombol mode ini, dia bakal nge-reverse fungsi nyetirnya itu ke D-pad. Jadi kita nyetirnya itu hanya pakai D-pad. Dan fungsi di D-pad-nya itu bakal pindah ke analog stick kirinya. Memang saya belum nemuin kegunaannya sih kalau misalnya saya main game GTA itu buat apa. Tapi mungkin kalian punya pengalaman pakai mode reverse ini, let me know in the comment, ya kan? Ada satu isu sebenarnya yang saya harus hadapi di gamepad ini, tapi saya rasa di semua gamepad juga saya bakal nemuin isu ini, yaitu isu size. Ya, bisa Anda lihat sendiri, ini perbandingan tangan saya dengan gamepad ini cukup marginnya cukup gede kan. Dan ini saya kalau megangnya itu, ini bakal ada space yang sangat banyak gitu antara ini. Cuman saya nggak bisa komplain to be honest, karena ini bukan salah gamepadnya, ini memang size gua aja yang kurang normal kan. Overall sih, jujur saya nggak punya komplainan mengenai gamepad ini. Memang ada beberapa concern saya, seperti misalnya switch-nya ini nanti bisa rusak dan sebagainya, atau triggernya ini nanti jadi longgar dan macam-macam lah ya kan. Tapi banyak juga saya lihat review-review dari orang yang udah pakai lama dan mereka nggak nemuin isu itu. Dan FYI, produk ini juga digaransiin selama 3 tahun. So, rest assured. Ya, gamepad ini memang murah, tapi saya rasa ini nggak murahan. Dan ini sebenarnya udah barang sejuta umat gitu. Well, tentu ada alasan kenapa suatu barang itu bisa jadi barang sejuta umat. Dan umumnya itu alasannya yang bagus-bagus semua. Dan ini juga bukan produk baru, tapi Logitech udah memproduksi gamepad ini selama beberapa tahun. Tentunya, kalau barang ini nggak bagus, nggak bakal sampai diproduksi selama itu kan, dipertahanin selama itu, gitu. Jadi verdiknya gua, worth it? Tentu saja. FYI, ini harganya 200 sampai 300 ribuan. Jadi,
Daripada Anda membeli gamepad KW yang nggak jelas, mending Anda langsung beli aja yang jelas beginilah, yang dari merek terkenal gitu. So I guess that concludes our video. Semoga bermanfaat buat kalian, terutama yang lagi nyari-nyari gamepad kan. Ini bisa jadi opsi yang harus kalian pertimbangin. That's it buat video kali ini. Kalau kalian tertarik ingin punya yang seperti ini, cek link di deskripsi, or maybe kalau pengen ngejoin gua ngegrind di GTA, go add me di social club Aneverism. Definitely like and share video ini, dan jangan lupa juga buat subscribe ke channelnya kita. Gua Niko, ini Logitech, dan see you again.